Halo adik-adik semua. Walaupun ibadah di rumah, yuk perhatikan apa yang harus dilakukan selama ibadah. Yang pertama, pastikan ya ada pendamping adik-adik selama ibadah dilakukan, baik itu orang tua atau siapapun yang lebih tua. Yang kedua, tetap berpakaian yang rapih agar kita menunjukkan kalau kita tetap menghormati Tuhan dimanapun kita beribadah. Yang ketiga, ibadah sungguh-sungguh dan tetap semangat dengan cara adik-adik tidak tidur-tiduran, bermain sendiri, apalagi makan ya adik-adik, nggak boleh ya. Yang keempat, pastikan adik-adik mengikuti ibadah sampai akhir, karena selain kita bisa belajar firman Tuhan, ada juga challenge dan acara menarik lainnya. Yeay, selamat beribadah adik-adik. Hai adik-adik. Halo. Hai. Apa kabar adik-adik? Luar biasa kakak. Wow. Penuh semangat ya kak hari ini ya. Pasti dong. Sebelum memulai sekolah minggu seperti biasa harus sama kakak. Berdoa dulu. Oke, kita ikutin kakak berdoa semua. Oke, Ya. kita lipat tangan, tutup matanya ya. Sikap berdoa. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas berkat-Mu. atas berkat-Mu. Kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu sekolah minggu pada pagi hari ini. pada pagi hari ini. Tuhan berkati Tuhan berkati supaya kami bisa duduk diam dan dengar-dengaran mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke Kak, kita nggak usah lama-lama ya Kak ya. Yoi. Kita langsung nyanyi lagu kita yang pertama apa Kak? Taat. Pakai gaya ya adik-adik. Oke. Lagunya simple tapi sangat bermakna ya Kak ya. Kami Kita harus selalu taat sama Tuhan. Mantap. Nanti seperti cerita kita hari ini ya Kak ya. Yoi. Orang ini nih nanti akan sangat taat sama perintah Tuhan. Oke, kita lanjut Kak. Lagu kita yang kedua apa Kak? Apa tuh? Dengar dia panggil nama saya. Oke, kalau Tuhan panggil harus jawab Ya. Musik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar apa? Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab apa?
pasti udah pada nggak sabar nih, ya nggak Betul kak, kakak pasti pada semangat ini. Kita akan angkat pujian. Firman Tuhan itu dengar. Oke, mari adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami diizinkan Kami diizinkan memuji, memuji, memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Sebentar, Sebentar, kami mau duduk diam, kami mau duduk diam, mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, berkati hati kakak kakak yang akan yang akan memberitakan memberitakan firman Tuhan. firman Tuhan. Biar kiranya Biar kiranya apa yang menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendak Tuhan itulah yang disampaikan itulah yang disampaikan kepada kami. kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Asik, sudah memasuki minggu-minggu terakhir di bulan ini. Oke, yang kemarin merhatiin, Koko mau tanya dulu nih sebelum kita mulai firman Tuhan. Kemarin cerita tentang siapa ayo? Saulus, benar. Kali ini Koko mau tanya. Waktu itu diceritainnya Saulus tuh orangnya yang jahat, yang galak, yang suka nangkep-nangkepin orang-orang Kristen. Ayo, masih ada gak sekarang Saulus ya? Enggak, Saulus sudah ganti nama jadi Paulus. Tapi ada alasannya kenapa dia ganti nama. Kita semua tahu kalau Saulus itu dihukum sama Tuhan. Hukumannya adalah dia menjadi buta. Nah, ketika dia jadi buta, Tuhan suruh dia, ya udah tunggu kabar dariku, tunggu kata-kata dariku. Aku pasti ngirim sesuatu. Nah, di sisi lain sekarang kita mau dengar tentang cerita suatu tokoh yang namanya Ananias. Ananias ini adalah hamba Tuhan, seperti yang kita tahu. Nah, suatu hari si orang ini yang namanya Ananias, dia dapat suatu penglihatan dari Tuhan. Apa penglihatannya? Dia disuruh datang untuk mendoakan Saulus. Hah? Kok doain Saulus? Ananias pertama mikir, Saulus itu yang mana Saulus ya? Muncullah di pikiran dia, Saulus itu kan yang suka nangkepin orang Kristen. Saulus itu yang suka jahatin orang Kristen, yang suka bunuh-bunuhin orang Kristen kan? Masa Tuhan kirim aku untuk doain dia? Nah, dia denger nih suara Tuhan. Nih, ingat ya, Ananias dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, Ananias, kamu tenang aja, samperin si Saulus, berdoalah untuk dia. Dia akan menjadi hambaku yang spesial. Asik. Ananias pun nggak ngelawan, kayak enggak Tuhan, enggak, aku nggak mau, aku takut nanti aku ditangkap sama Saulus. Enggak. Melainkan Ananias tetap dengar-dengaran dengan Tuhan. Dia percaya dengan semua yang Tuhan bilang. Dia tetap datang waktu itu di Damsyik. Dia datang ke Damsyik, dia ketemu si Saulus, dia berdoa untuk Saulus.
Nah adik-adik, dari cerita ini kita belajar kalau suara Tuhan itu bisa datang dari manapun. Kalau untuk si Saulus datangnya dari si Ananias. Ananias menyampaikan berita baik kepada Saulus. Berita baiknya apa? Ya firman Tuhan, didoain, didukung supaya Saulus menjadi orang yang lebih baik. Sekarang, adik-adik pernah gak dengar suara Tuhan? Nah, suara Tuhan sekarang ini datangnya dari banyak sumber. Yang pertama, misalnya kakak-kakak sekolah minggu nih. Di sini ada nggak yang dengerin kakak-kakaknya? Ayo, kalau nggak dengeran nanti dihukum loh. Dihukumnya bukan sama kita, oh sama yang di atas, sama Tuhan. Nanti Tuhan yang ngambek, sedih kan? Nah, yang kedua dari orang tua, karena orang tua adalah wali Tuhan. Otomatis apapun yang orang tua omongin itu perkataan yang dari Tuhan. Selayaknya si Ananias yang disuruh menyampaikan informasi, menyampaikan sesuatu yang baik ke Saulus, itu disuruh sama siapa? Sama Tuhan. Orang tua juga, mereka wakil Tuhan. Jadi kita harus dengeran. Yang ketiga, guru-guru. Yang keempat, orang yang lebih tua, kakak, saudara, siapapun itu. Jadi adik-adik gak boleh lupa, Tuhan bisa berkata-kata kepada kita lewat siapapun juga. Sama selayaknya seperti Ananias yang disuruh mengunjungi Saulus untuk berdoa. Ananias tetap nurut, Ananias gak takut. Meskipun kan kalau didengar Saulus, enggak, ini orang bahaya nih Saulus nih. Tapi dia nggak takut, dia tetap nurut dan dia mematuhi perintah Tuhan. Ingat ya adik-adik, jangan lupa. Kalau begitu sampai kita ketemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Halo semuanya, asik yang udah dengerin firman. Kembali lagi sama Kobas. Tadi firmannya tentang Ananias, betul. Kali ini Koko mau kasih tahu ada satu challenge yang sangat mudah. Challenge-nya adalah ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Isinya adalah, pendek banget ini. Dengerin, isinya adalah ini aku Tuhan. Coba sama-sama sebutin. 1, 2, 3. Ini aku Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Gampang kan? Cakep. Challenge yang kedua. Koko mau minta tolong sama Mami Papi nih. Mami Papi ketika nanti adik-adiknya lagi memperagakan challenge ini, tolong direkam terus dikirim, boleh ke Kobas, ke Kak Naomi atau ke Kak Mary. Oke ya? Gampang kan? Jangan lupa, Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Ini aku Tuhan. Oke? Kalau begitu, sebentar kita akan menutup pertemuan kita. Ayo ikutin Kobas berdoa. Kita tutup matanya, lipat tangannya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua firman-Mu. Tuhan, Engkau sudah memberkati hati kami. Terima kasih Tuhan untuk semua perbuatan-Mu yang ajaib. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.